lupa pula sholawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti pada saat ini. Yang saya hormati rekan-rekan guru beserta tenaga pendidik. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pada pagi hari ini telah meluangkan waktunya. Sebelum kita ke acara berikutnya, saya di sini mau mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking terlebih dahulu ya, biar lebih semangat. Oke, semuanya bisa ya untuk semangat? Bisa. Nah, sekarang saya minta untuk Bapak dan Ibu berdiri lebih dahulu biar kita semangat. Oke. Dapat semangat. Semangat. Saya kurang semangat yang minta. Ayo kita ulangi sekali lagi ya. Dapat semangat. Alhamdulillah, semangat ya Bapak Ibu. Semangat. Nah, saya ada satu
pendidikan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu terdiri dari itu ya Bapak Ibu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Mohon maaf ini agaknya ini. Kemudian untuk yang pembelajaran yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Di sini teori motivasi perilaku manusia ini ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Yang kedua motivasi eksternal juga masih untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga yaitu motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi kita diberi kebebasan bukan untuk di sini untuk orang lain maksudnya, tapi diri kita juga sendiri kita punya batasan kebebasan. Kemudian yang selanjutnya yaitu dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan
mejo? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Hukuman substansi. Jawab. Nah ini jawabannya kita jawab sama-sama. Konsekuensi yang berat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pejok. Biasanya dalam pelajaran pejok itu kan ada yang namanya pemanasan ya Pak. Nah, ketika anak itu terlambat, dia masih tetap disuruh untuk pemanasan terlebih dahulu. Biar nanti sama-sama ketika mengikuti pelajaran selanjutnya. Jadi tidak hukuman, walaupun dia datang terlambat, dia tetap kena lari keliling lapangan seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke pembelajaran ketiga tentang keyakinan kelas. Di sini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan murid di sekolah untuk berkira pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kemudian, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, jangan berlari di kelas. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata jangan atau tidak. Kita ganti dengan kalimat yang positif seperti berjalanlah di kelas. Misalnya, tidak dilarang makan di kelas. Kita ganti makanlah ketika waktu istirahat atau makannya di luar. Seperti itu. Yang ketiga, tinjau kembali daftar pendapat yang sudah dicatat siswa. Selanjutnya, ajak siswa menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh berjalan di kelas tadi sudah saling menghormati. Nah, di sini saya sudah membuat keyakinan kelas Bapak. Bisa lihat nanti di tembok yang saya tempel dulu. Kemudian yang keempat, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Beberapa peraturan disatukan menjadi beberapa keyakinan. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu agar warga kelas mudah mengingatnya. Kemudian yang kelima, setelah keyakinan kelas dibuat dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas selanjutnya
dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nomor 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat segitiga restitusi ya. Di sini ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Kita langsung aja saja ya Bapak Ibu karena kayaknya mendung. Nah, di sini contoh penyelesaian masalah restitusi dengan segitiga restitusi ini saya sudah melakukannya dengan siswa kita yang ada di sekolah ini. Tadi saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu. Nah, untuk yang terakhir yaitu di sini saya punya tips cara hidup bahagia untuk Bapak Ibu. Jadi yang pertama, lepaskan rasa takut dan khawatir, pahami pemicunya dan berpikir untuk mencari solusinya. Yang kedua, buanglah dendam dan amarah karena menyedot energi dan melelahkan jiwa. Yang ketiga, berhentilah mengeluh karena membawa beban negatif. Yang keempat, bila menghadapi masalah, kita harus selesaikan satu persatu. Yang kelima, tidurlah dengan nyenyak, berilah tubuhmu waktu untuk beristirahat. Yang keenam, tidak usah mengurusi urusan orang lain ya Bapak Ibu, itu yang biasanya sering kita lakukan. Kita kepo. Ya, yang ketujuh, jadilah menunjukkan
Kita pilih nak ya yang akan menjadi kesepakatan di kelas kita. Oke, kayaknya sudah cukup itu. Nah, kalau sudah cukup, sekarang kita tempelkan apa yang sudah kalian tulis ini di keyakinan kelas ini kita. Nah, nanti kita tempel di dinding
Oke, Pak Arif juga sudah tanda tangan. Selanjutnya Yusuf. Oke, selanjutnya Wabib. Ilham. Sekarang semuanya lagi. Oke, kesepakatan kelas kita tadi harus dijaga ketertiban, tidak boleh dipindahkan ke Oke, sekarang yang dari sini Kaliana. Coba. Ayo, Kaliana. Sekarang lagi sudahnya. Ayo. Oke, semuanya sudah menandatangani keyakinan yang kita buat ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Nah, keyakinan kelas ini akan kita pakai selama 1 semester ini nanti ya. Nah, jadi kalian harus mengikuti keyakinan yang sudah kalian buat sendiri.